Aduh, perlahan dong sayang. Ini sakit banget. Rio kan sudah lama tidak main, jadi ini Prita sempit lagi. Sebelum lanjut ke dalam cerita, seperti biasa absen dulu di kolom komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Jangan lupa like dan subscribe di HBHR agar kamu nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Prita adalah seorang wanita berusia awal 40-an. Statusnya janda, tapi kehidupannya jauh dari kata kekurangan. Ia berhasil membangun bisnis pakaian secara online dan dari usahanya itu, ia dikenal mapan, mandiri dan berwibawa. Dari luar, orang-orang sering menilai hidup Prita sudah sempurna. Ia cantik untuk usianya, gaya bicaranya elegan, dan penampilannya selalu terjaga. Namun, di balik citra semua itu, ada sisi yang jarang orang lain tahu. Kehidupan rumah tangganya tidak pernah berjalan mulus. Setelah bercerai dari suami pertamanya, Prita pernah mencoba menikah kembali. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Sayangnya, semua pernikahan itu berakhir dengan perceraian. Bagi orang lain, alasan perceraiannya terdengar sepele. Ada suami yang terlalu cuek, ada yang terlalu sibuk, bahkan ada yang hanya sedikit kasar dalam ucapannya. Semua itu cukup bagi Prita karena merasa tidak puas, lalu memilih berpisah. Sahabat perpisahan pernah menegur, "Prita, apa kamu nggak capek terus gagal? Kadang pernikahan butuh kesabaran loh." Prita hanya tersenyum tipis. Ia tahu masalahnya bukan pada laki-laki yang datang dan pergi. Masalah sebenarnya ada pada dirinya sendiri. Sejak lama, Prita menyadari bahwa hatinya tidak pernah benar-benar tertarik pada pria sebaya, apalagi yang lebih tua darinya. Ia merasa hambar, tidak ada getaran. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat adalah ia lebih menyukai pria muda, bahkan jauh lebih muda darinya. Yang membuatnya makin berbeda, Prita hanya benar-benar terobsesi pada pria yang masih perjaka. Baginya, itu seperti sebuah kepuasan batin. Ia ingin menjadi wanita yang pertama dalam hidup seseorang. Entah bagaimana perasaan itu tumbuh, tapi semakin lama semakin kuat. Meski usianya sudah lewat 40, Prita tidak pernah minder. Ia yakin dengan kecantikan yang masih terawat, dengan kemandirian dan kekayaannya, ia bisa mendapatkan pria muda sesuai dengan kriterianya. Keyakinan itu yang membuatnya tidak pernah menyerah dalam pencarian. Namun, kenyataannya pencariannya selalu gagal. Setiap kali bertemu pria muda, ada saja yang membuatnya kecewa. Ada yang ternyata hanya memandang hartanya, ada yang belum siap serius, bahkan ada yang hanya sedikit kasar dalam ucapan. Semua itu cukup bagi Prita untuk merasa tidak puas, lalu memilih berpisah. Dalam hatinya, Prita sering mengeluh. Kenapa begitu sulit? Apa aku terlalu aneh atau memang tidak ada yang bisa seperti yang aku bayangkan? Malam-malam Prita sering berlalu dengan sunyi. Rumah besar yang ia tempati terasa dingin. Harta dan kesuksesan tidak pernah bisa menutup ruang kosong di hatinya. Kesepian itu menjadi bagian dari hidupnya. Di siang hari, ia sibuk dengan bisnis dan tampak tegar di hadapan orang lain. Tapi di malam hari, ketika semua lampu dimatikan, ia kembali pada dirinya yang rapuh. Prita ingin dicintai, ingin ditemani, tapi dengan cara yang sesuai dengan hatinya. Namun, ia tetap yakin suatu saat akan datang pria yang bisa memenuhi obsesinya. Seorang perjaka muda, tampan, dan benar-benar tulus padanya. Ia hanya belum tahu kapan pertemuan itu akan terjadi. Dan di malam-malam panjang yang sepi itu, Prita menutup matanya dengan doa sederhana. Ya Tuhan, kirimkan seseorang yang bisa benar-benar mencintaiku, bukan karena harta, bukan karena statusku. Suatu siang yang terik, Prita melangkah menuju rumah tetangganya, Bu Wati. Sudah berbulan-bulan lamanya ia menunggu janji pembayaran utang. Prita tidak suka jika ada orang yang berutang lalu menghindar. Ketukan pintu terdengar cukup keras,
Tak lama Bu Wati keluar dengan wajah gugup. Prita berdiri tegak menatap dengan sorot tegas. Bu Wati, saya sudah terlalu sering mendengar janji. Kalau terus ditunda, kapan bisa lunas? Saya datang baik-baik, tapi jangan buat saya kehilangan kesabaran. Saat itu, dari dalam rumah muncullah seorang pemuda. Tingginya tegap, wajahnya bersih, dan jelas masih muda. Dialah Rio, anak laki-laki Bu Wati berusia 23 tahun. Rio menghampiri ibunya, lalu menatap Prita dengan berani. Kalau ibu belum bisa bayar, biar saya yang bertanggung jawab. Saya akan lakukan apa saja. Prita tertegun. Kata-kata Rio seperti hentakan tiba-tiba di dadanya. Pandangannya lurus menatap pemuda itu, dan entah kenapa ada getaran yang berbeda. Semua obsesi yang selama ini ia simpan rapat, seakan menemukan wujud nyata di depan mata. Bu Wati langsung menegur, "Rio, jangan asal bicara." Namun, Rio tetap menatap Prita dengan mantap. "Saya serius, Bu. Kalau ibu tidak mampu bayar, biar saya yang menanggungnya. Saya tidak mau melihat ibu terus ditekan." Prita mengangkat alisnya menahan senyum kecil. Dalam hatinya ia berkata, anak ini penuh keberanian. Usia muda, wajah tampan, dan jelas belum berpengalaman. Semua ciri yang selama ini ia cari seakan menemukan wujud nyata di depan mata. Dengan nada yang lebih lembut, Prita berkata, "Rio, ucapanmu tadi besar sekali artinya. Kalau memang mau bertanggung jawab, kita bisa bicarakan baik-baik. Bukan di sini, bukan dengan emosi." Bu Wati makin cemas. Ia meraih tangan anaknya. "Tidak, Prita. Jangan libatkan Rio. Utang ini tanggung jawab saya, bukan dia." Prita hanya tersenyum tipis. Ia lalu menatap Rio sekali lagi, seolah memberi isyarat bahwa pembicaraan mereka belum selesai. "Kalau begitu saya pamit dulu. Tapi ingat Bu Wati, utang tetap utang. Saya tidak bisa menunggu selamanya." Prita berbalik pergi. Namun, sepanjang langkahnya meninggalkan rumah itu, bayangan Rio terus memenuhi pikirannya. Keberanian pemuda itu, tatapannya yang jujur, dan kalimat "saya akan lakukan apa saja" terus terngiang. Di rumahnya sendiri, Prita duduk termenung di ruang tamu. Senyum samar muncul tanpa ia sadari. "Rio, mungkin inilah jawaban dari doa-doaku," gumamnya lirih. Malam itu, Prita hampir tidak bisa tidur. Ia tahu sejak hari itu, hidupnya tidak akan lagi sama. Keesokan harinya, Rio datang ke rumah Prita dengan langkah mantap. Ia tidak lagi menunduk ragu. Saat pintu dibuka, Prita langsung terkejut melihat wajah Rio yang penuh keyakinan. "Bu Prita, saya sudah memikirkan semuanya. Saya ingin jujur. Keputusan saya bukan karena utang. Saya ingin menikah dengan ibu karena saya benar-benar mencintai ibu," kata Rio. Prita terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka pemuda yang selama ini membuatnya gelisah, akhirnya mengucapkan kata-kata yang selama ini ia tunggu. "Rio, kamu serius? Kamu tidak takut dengan pandangan orang, dengan cibiran tetangga?" Rio menggeleng. "Saya sudah siap. Hidup saya bukan untuk memenuhi mulut orang lain. Saya ingin hidup dengan orang yang saya cintai, dan orang itu adalah ibu." Tanpa sadar, Prita memeluk Rio erat. Air matanya jatuh bukan karena kesedihan, melainkan karena haru. Ia merasa baru kali ini ada pria yang benar-benar memilihnya. Bukan karena harta atau penampilan, melainkan karena hati. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana mereka digelar. Meski banyak bisikan miring terdengar dari luar pagar, Rio berdiri tegak di samping Prita. Ia tidak goyah sedikit pun. Setelah menikah, Rio mulai ikut mengurus usaha Prita. Awalnya ia hanya membantu hal-hal kecil, tapi lambat laun ide-ide segarnya membuat usaha itu berkembang pesat. "Kamu pintar, Rio. Sejak kamu ikut, usaha ini terasa berbeda. Ibu bersyukur sekali punya kamu, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai partner,"
ucap Prita. Rio tersenyum. Saya juga bersyukur, Bu. Bersama ibu saya belajar banyak. Bukan hanya soal usaha, tapi juga soal hidup. Hari-hari mereka pun berjalan lebih tenang. Prita merasa hatinya kini lebih damai. Sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia rasakan, meski harta melimpah. Suatu malam Prita menatap Rio yang sibuk menulis rencana baru. Kadang aku heran, Rio, hidup saya penuh kegagalan, tapi ternyata kebahagiaan datang lewat cara yang tidak pernah saya bayangkan. Kamu membuat saya percaya bahwa cinta bisa tumbuh meski dari perbedaan yang besar. Rio menoleh, lalu menggenggam tangannya. Cinta tidak mengenal usia, Bu. Yang penting kita saling tulus. Selama kita bersama, saya yakin kita bisa melewati apapun. Prita tersenyum, hatinya terasa penuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dicintai, bukan hanya diinginkan. Kisah Prita dan Rio ditutup dengan makna yang mendalam. Cinta sejati tidak selalu lahir dari jalan yang wajar. Terkadang, ia muncul dari situasi yang tidak biasa. Tapi, ketika hati bertemu dan saling memilih dengan tulus, cinta itu akan tumbuh dan bertahan, meski dunia memandangnya dengan sinis. Pesan bermanfaat untuk pendengar setia HBHR, jangan biarkan kesepian mendikte pilihan hidup Anda. Baik Prita maupun Rio, keduanya menemukan kedamaian karena berani jujur pada perasaan. Namun dengan landasan ketulusan, carilah cinta yang sejati, bukan hanya pelarian dari rasa sepi. Cinta sejati selalu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mengungkapkan, keberanian untuk menerima perbedaan usia atau status, dan keberanian untuk menghadapi pandangan miring orang lain. Jika Anda yakin dengan pilihan hati Anda, jalani dengan tanggung jawab penuh. Kebahagiaan Anda adalah prioritas, bukan opini publik. Sampai jumpa di cerita HBHR berikutnya. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarmu ya.